Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Entrep, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan saya Panjang Aulia Putri sebagai staf Biro Entrepreneur BEM Prodi Kimia Universitas Negeri Jakarta tahun 2023, yang mana saya akan memandu Podpreneur episode kedua ini. Untuk teman-teman yang baru pertama kali mendengarkan Podpreneur, mungkin masih asing nih, apa sih Podpreneur itu? Jadi, Podpreneur atau Podcast Entrepreneurship merupakan program kerja dari Biro Entrepreneur BEM Prodi Kimia Universitas Negeri Jakarta yang kemudian dijalankan setiap 2 bulan sekali. Jadi, teman-teman jangan sampai ketinggalan ya untuk terus mendengarkan podcast entrepreneur dari kita. Nah, tema Podpreneur untuk episode kedua ini yaitu Exploring Business Opportunity in the Digital Era to Become Innovative and Creative Student Finance. Kita juga pastinya kedatangan narasumber yang keren nih, yaitu Kanisrina sebagai owner dari Pojok Kenyang. Halo Kanisrina, apakah sudah terhubung? Halo, Panjang. Panjang ya, panggilan atau Aulia atau Putri? Boleh panjang, Kak. Oke, halo semuanya. Halo Kak. Oke, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kanisrina sudah siap? Ya, makasih ya. Sebelumnya aku udah diundang ke acara ini. Acaranya keren banget. Aku udah baca beberapa juga, udah nyari tahu beberapa juga. Makasih banget udah diundang ke sini ya. Oke, karena Kanisrina juga sudah siap, mungkin kita bisa mulai dari perkenalan diri Kanisrina secara singkat supaya Sobat Entrep bisa lebih kenal dekat dengan Kanisrina. Silakan Kak. Oke, sebelumnya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayunis Rina, biasa dipanggil Rina. Sebenarnya saya tuh sekarang lagi kuliah semester 7 di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia. Nah, kebetulan emang aku dari SMA itu udah punya bisnis. Dulu biasanya kosmetik awalnya. Dulu lagi keren banget di angkatan aku tuh kayak lip tint gitu. Mungkin kalau teman-teman di sini tahu Tony Moly, aku merupakan salah satu penjual Tony Moly di eranya gitu. Nah, dari situ aku mulai eh, apa? Mulai merintisnya dari situ. Instagramnya juga aku aktifin dari situ, tapi lama-lama apa namanya tuh kalau kosmetik itu naik turun kan, kadang ada yang rame, kadang lagi sepi gitu. Nah, tapi nggak lama tuh aku lulus SMA dan kebetulan aku lulus SMA pas COVID. Nah, pas COVID ini kosmetik tuh mulai nggak ada yang beli sih menurut aku. Jadi aku muter balik gimana caranya biar bisnis aku masih tetap jalan. Akhirnya aku banting setir ke makanan. Nah, dari makanan itu aku mulai dari dimsum. Awalnya bukannya di GoFood aja, nggak ke Instagram gitu-gitu. Cuman lama-lama antusiasnya alhamdulillah lumayan banyak. Akhirnya aku post-post sedikit di Instagram dan alhamdulillah banyak yang berkenan gitu mulai dari COVID itu sih aku buka dimsum. Akhirnya ke sekarang alhamdulillah aku udah punya offline store-nya. Jadi nggak cuma dimsum doang, aku jualan kayak Warmindo gitu deh. Gitu mungkin. Oke, salam kenal Kanisrina. Oke, langsung aja nih ya Kak, ada beberapa pertanyaan yang saya dan pastinya Sobat Entrep penasaran tentang perjalanan bisnis yang Kakak jalani. Mungkin kita langsung aja ke pertanyaan pertama, yaitu apa sih latar belakang atau motivasi Kakak dalam memulai bisnis ini, Kak? Silakan. Oke, sebelumnya kalau motivasi sama latar belakang tuh aku bingung ya. Maksudnya bisnis tuh sebenarnya aku tuh suka jualan. Dari kecil tuh aku suka jualan. Karena aku suka jualan lama-lama aku jadiin itu satu hobi gitu. Jadi bukannya karena aku dipaksa orang tua atau misalnya ikut-ikutan teman enggak juga karena emang aku suka jualan sih, aku suka nawar-nawarin produk ke orang. Kayak dulu awalnya aku ngeliat bunda aku jualan Oriflame, mungkin ada yang tahu di sini, jadi aku mulai bantuin bunda aku, lihat bunda aku jualan, akhirnya aku kayaknya jualan seru ya gitu. Dari situ aku mulai dikit-dikit, akhirnya aku tularan juga jualan kosmetik awalnya kayak gitu.
Nah, berhubung aku anak pertama juga, aku ngerasa kayak nggak mau ngebebanin orang tua sih sejak SMA tuh. Aku mulai ngerasa kayak kayaknya kalau aku bisa ngasihin uang sendiri buat jajanin aku sendiri keren ya gitu. Mungkin kayak gitu sih motivasi awalnya. Wah, keren ya teman-teman. Dari cuma sekedar hobi bisa menjadi bisnis yang menguntungkan. Oke, selanjutnya, bagaimana Kak Nisrina melihat peluang bisnis di era digital ini dalam menjalankan bisnis kakak? Oke, makasih. Itu keren banget sih pertanyaannya. Gimana ngelihat peluang? Sebenarnya kalau peluang itu balik lagi ke passion masing-masing. Kayak misalnya sekarang lagi tren banget fashion gitu. Cuman aku merasa aku nggak mampu atau bukan bidang aku gitu. Jadi kayak kita kalau mulai bisnis jangan ikut-ikutan. Kita harus tahu di mana kekuatan kita. Kalau kita suka sama makanan, ya dalemin tentang makanan. Kalau kita suka skincare, dalemin skincare. Kita suka makeup, kita dalemin tentang makeup. Jadi kayak kita emang udah tahu gitu di situ. Jangan yang kayak cuman ikut-ikutan, karena kalau ikut-ikutan nanti kita kegerus sama zaman, kegerus sama uh, tren doang gitu. Jadi lama-lama cuma naiknya di awal doang, nantinya kita nggak konsisten, akhirnya ya udah kita cuma mut-mutan aja kayak gitu sih menurut aku. Oke, sangat menarik ya teman-teman. Untuk selanjutnya, dalam perkembangan bisnis kakak, bagaimana pengaruh era digital terhadap kemajuan bisnis yang kakak jalanin? Oke, makasih. Era digital tuh terutama abis COVID kesini tuh, abis pandemi kesini tuh mulai sangat amat berpengaruh ya. Mungkin teman-teman di sini tahu kalau misalnya ada yang viral di FYP, di TikTok itu langsung boomingnya kemana-mana kan. Nah, itu tuh kita bisa manfaatin. Misalnya kita ngelihat nih, oh ada musik ini yang lagi viral, oh ada tren transisi ini yang lagi viral. Kita bikinin konten itu untuk menaikkan eh, bisnis kita, entah dari makanan, entah dari kosmetik, entah dari apapun bisnis kita itu bisa kita selip-selipin. Jadi kita sebisa mungkin naikin apa namanya penjualan kita melalui apa yang sekarang lagi orang-orang cari gitu. Jadi kayak misalnya orang lagi nyari makanan. Kayak aku kan jualan dimsum contohnya. Kan orang-orang juga pasti banyak ya yang jual dimsum. Nah, aku pas misalnya aku kan mungkin teman-teman di sini gue punya TikTok. Jadi pas udah tahu nih lagi ada tren-tren sound mana yang lagi viral, aku coba pakai untuk upload apa namanya tuh upload konten dimsum aku udah kayak gitu kalau udah mulai maksudnya udah mulai rame nih dan teman-teman lingkungan kita tuh notice pasti ada tuh yang satu dua biji yang kayak mau coba dong Rin kayak gitu-gitu mau coba dong kayak gitu besok beli ya besok PO ya kayak gitu-gitu minimal dari lingkungan sekitar dulu kalau kita ngepost itu bakalan tahu nih dan sekarang tuh yang penting dari mulut ke mulut gitu oh ini enak oh ini bagus oh ini rasanya tuh eh beda gitu dari yang lain. Nah, mulai dari situ kita bisa manfaatin itu dari yang viral-viral dulu, biar orang tuh masuk gitu ke otak, nyantol dulu di otak. Oh, Rina kemarin ngepost dimsum pakai sound yang kemarin viral nih. Jadi orang tuh ada yang nyantol dulu, yang penting di otak. Mungkin itu sih dari aku. Oke, ternyata era digital ini sangat berpengaruh ya terhadap perkembangan bisnis yang Kak Nisrina jalanin. Oke, selanjutnya nih Kak, tentu banyak di luar sana yang memiliki bisnis dengan produk yang sama dengan Kakak. Nah, apa saja inovasi yang Kak Nisrina lakukan untuk membuat bisnis Kakak ini berbeda dari yang lainnya nih Kak? Oke, ini kita ngomongin persaingan bisnis ya. Ya sebetulnya aku merasa bisnis aku tuh bukan yang besar-besar banget, tapi alhamdulillah sedikit-sedikit ada gitu ya. Nah, kalau ngelihat orang, gimana cara kita bisa menang dari orang itu kayaknya kalau kita memperbandingkan kita sama orang terus, kalau kita ngelihat ke atas terus, mungkin kita nggak bakal ini ya, nggak bakal maju. Kayak udah insecure duluan, kayak orang lebih penjualannya lebih besar duluan, lebih banyak duluan, kayak gitu kita nggak bakal maju kalau kita mikirin orang terus. Tapi aku mikirnya gimana aku biar tetap stay, biar aku tetap konsisten nih buat ngembangin bisnis aku kayak gitu. Gimana caranya aku biar tetap nyaman, pembeli-pembeli aku masih tetap di aku gitu. Jadi aku lebih
bikin branding dulu gitu. Kalau dimsum aku tuh emang murah tapi enak. Dimsum aku tuh emang apa namanya tuh bukan yang tepung doang gitu. Jadi orang-orang tuh inget, oh dimsum Rina tuh punya ciri khas yang beda loh dari yang lain kayak gitu-gitu yang dibangun dulu dari awal. Jadi untuk persaingan namanya rezeki ya, kan kita nggak tahu ya maksudnya kayak itu ada yang ngatur kayak gitu. Tapi untuk kita untuk ngebandingin sama orang lain menurut aku kita nggak bisa karena kita punya rezekinya masing-masing dan ya gimana caranya pintar-pintarnya kita kayak promoin di Gojek terus kita mungkin endorse beberapa artis biar biar makin dikenal gitu produk yang kita jual seperti itu Panjang. Oke, keren banget ya teman-teman. Selanjutnya, dalam memulai bisnis, tentu ada saja kendala atau tantangan yang hadir. Berdasarkan pengalaman Kanisrina, apa saja kendala yang kakak hadapi dalam memulai bisnis ini dan bagaimana kakak berhasil mengatasi masalah tersebut? Oke, ini pertanyaannya cukup berat ya. Karena setiap perjalanan itu pasti punya rintangan. Kita nggak mungkin selesai. Maksudnya kalau ada satu cobaan itu pasti ada lagi cobaan berikutnya dan mungkin lebih berat atau mungkin biasa-biasa aja. Tapi pasti cobaan itu nggak mungkin berhenti gitu. Nah, untuk aku punya selalu taruh target di akhir. Maksudnya ketika aku ngerasa kayak misalnya karyawan aku lagi bikin masalah gitu, yang bikin aku tuh gak semangat lagi buat jualan. Bikin aku tuh ngerasa ya kok gini-gini aja kayak mungkin kayak gitu ya. Aku tuh selalu mikir kayak ini banyak orang loh yang apa namanya aku hidupin dari bisnis aku ini banyak orang loh yang berharap masih digaji nih bulan depan gitu. Banyak orang loh yang masih naruh ke hidupnya, mimpinya di aku nih gitu. Jadi itu yang bikin aku yang kayak, ayo kita harus bangkit bareng-bareng, kita harus belajar bareng-bareng. Hidup itu bukan tentang siapa yang sukses, siapa yang menang duluan, tapi hidup tuh tentang kita mau belajar, kita mau berkembang bareng-bareng, kita harus maju bareng-bareng. Ya, keep going aja sih menurut aku kayak gitu Panjang. Oke, ya banyak. Benar ya teman-teman, dalam memulai bisnis pastinya banyak sekali tantangan. Dan keren banget nih cara Kanisrina untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, setelah mendengarkan pengalaman dari Kanisrina, tentu banyak pelajaran yang bisa diambil. Nah, apakah Kanisrina memiliki tips dan trik yang ingin kakak bagikan kepada Sobat Entrep yang sedang atau ingin memulai bisnis nih? Oke, kalau tips and triknya jangan takut untuk mencoba. Itu aja sih. Karena kan kita nggak tahu ya ke depannya Allah itu bakalan ngasih jalan kita lewat mana, bakalan ngasih kita kemudahan lewat mana. Kalau aku tuh selalu percaya sama satu quote, lebih baik kita menyesal, lebih baik kita menyesal karena kalah, kita gagal dulu gitu, dibanding kita menyesal karena kita nggak pernah ngelakuinnya. Jadi mumpung masih muda, mumpung kita masih punya banyak tenaga, banyak teman-teman, banyak relasi, lakuin semua hal yang sekiranya kamu bisa. Nggak harus selamanya tuh sama. Misal kalian pengen bisnis juga, tapi nggak semuanya harus makanan, nggak semuanya harus fashion. Bisa jadi kayak bisnis di bidang jasa, kayak misalnya ada yang jago fotografi, buka misalnya kelas fotografi, atau ada yang jago masak, buka misalnya bikin apa namanya tuh toko makanan yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak sesuai passionnya, eh, tahu tujuan akhirnya buat apa dan jalanin. Harus mau coba. Kayak gitu aja sih. Wih, mantep banget ya Sobat Entrep, tips dan trik yang Kanistina berikan. Seperti tadi yang Kanistina bilang, lebih baik kita menyesal karena gagal daripada tidak pernah melakukan. Semoga bisa bermanfaat untuk Sobat Entrep di luar sana ya. Oke, sudah banyak banget nih cerita-cerita, informasi, dan juga pengalaman yang seru, informatif, dan inspiratif dari Kanistina. Semoga Podpreneur episode kedua ini bermanfaat untuk kita semua ya.
Dan juga terima kasih banyak untuk Anisrina yang udah mau meluangkan waktunya untuk sharing pengalaman kepada Sobat Entrep. Nah, buat Sobat Entrep yang kepo, bisa nih cek Instagram @pojokkenyang. Mungkin boleh Kanisrina mempromosikan media sosial dan juga usaha yang kakak punya. Silahkan, Kak. Oke, sebelumnya makasih ya atas kesempatannya. Ini acara keren banget. Kita bisa sharing. Aku bukan ngerasa kayak di sini aku paling eh apa ya jago atau kayak gimana. Aku juga masih belajar. Aku masih terus berkembang. Di acara ini juga aku jadi belajar untuk gimana cara motivasi orang. Aku juga belajar juga banyak dari kalian juga. Dan untuk kalau yang mau menyobain di sekitar Bogor, aku punya toko offline-nya di Pojok Kenyang di perumahan Taman Soka. Itu kalau dari perumahan gerbang Taman Sokanya itu lurus ada turunan terus nanti belok kanan itu nanti ada warung di pojok di deket kosan A3N. Tapi kelihatan kok dari turunan itu. Mungkin kalau yang dari Bogor, yang orang-orang Bogor bisa mampir di warung aku atau mungkin kalau mager-mager gitu. Itu bisa banget ke Gojek Pojok Kenyang juga namanya. Di situ ada bakso aci, ada dimsum, ada samyang roll, menu baru aku. Mungkin pada penasaran atau mungkin ada yang mau PO kayak gitu, boleh DM aku di Instagram juga kayak gitu. Makasih. Oke, terima kasih, Kak. Sobat Entrep, jangan lupa untuk dikepoin ya Instagramnya, karena pastinya bakal ada inovasi yang lebih keren lagi nih. Baik, sekian Podpreneur episode kedua ini. Saya Panjang Aulia Putri, pamit undur diri. Sampai jumpa di Podpreneur episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.